Lapor kapal dalam keadaan aman. Selanjutnya siap pemerintah. Siap. Nama Letkol Laut Pelaut Yohanes Lonong Alo Kalambo. Saya lulusan dari Akademi Angkatan Laut Angkatan 48 tahun 2002. Untuk KRI Rigel sendiri berada di bawah Satuan Survei Pushidrosal. Nama-nama KRI yang berada di bawah jajaran Pushidrosal itu berasal dari nama-nama bintang. Sedikit berbeda dengan nama-nama KRI dari satuan kota lain. Untuk nama KRI Rigel sendiri diambil dari nama salah satu bintang yang paling terang dalam rasi bintang Orion. KRI ini merupakan kelas bantu yang sering disebut dengan kapal bantu hidrooceanografi atau juga sering kita sebut dengan multi-purpose research vessel, di mana melaksanakan tugasnya melaksanakan kegiatan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi yang berada di seluruh wilayah perairan Indonesia. Di mana KRI Rigel ini dilengkapi dengan beberapa peralatan survei seperti AUV atau Autonomous Underwater Vehicles, kemudian ROV, Remote Operated Vehicles. KRI Rigel juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan multi-beam echosonder yang bisa mencapai kedalaman 7.000 meter. Kemudian juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan pencitraan dasar laut, yaitu side scan sonar. Kemudian dilengkapi dengan peralatan-peralatan seismik, yaitu sub-bottom profile, serta peralatan-peralatan survei penduduk lainnya. Untuk fasilitasnya sendiri memiliki laboratorium oceanografi, di mana laboratorium ini digunakan untuk pengolahan data-data oceanografi seperti sampel dasar laut maupun sampel air. Ruang operasi survei, nah disinilah fungsi dari ruang operasi survei mengendalikan semua penggunaan peralatan survei yang diturunkan oleh tim Departemen Survei, seperti peralatan AUV, kemudian peralatan ROV, peralatan CTD, peralatan side sonar, di mana Departemen Survei ini akan berkoordinasi terus bersama dengan tim operasi anjungan dalam pelaksanaan kegiatan operasi survei. Yang cukup menarik dari KRI Rigel ini adalah di mana desain dari anjungan KRI Rigel ini memiliki visual 360 derajat. Di mana tujuan dari desain anjungan ini adalah memudahkan bagi tim anjungan dalam melihat kegiatan atau dalam mengawasi kegiatan operasi survei yang dilaksanakan oleh Departemen Survei. Baik penurunan peralatan yang berada di buritan maupun peralatan-peralatan survei yang berada di lambung kiri maupun lambung kanan dari KRI Rigel. Personil KRI Rigel berjumlah 47 personil yang terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama.
Jadi untuk pembagian divisi atau tugasnya ini seperti pembagian departemen pada KRI-KRI yang ada di Kota Malain, di mana terdiri dari Departemen Operasi, kemudian Departemen Elektronika, Departemen Mesin, dan Departemen Logistik. Namun ada sedikit perbedaan terkait dengan pembagian organisasi yang ada di KRI Rigel, di mana pembagian organisasi ditambahkan salah satu departemen, yaitu Departemen Operasi Survei, yang tugasnya adalah melaksanakan dan mengendalikan setiap kegiatan pengambilan data survei hidrosonografi. Jadi Departemen Survei dibagi menjadi 2 divisi survei. Yang pertama adalah divisi hidrografi, yang kedua adalah divisi meteorologi dan oseanografi, di mana divisi hidrografi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengambilan data survei, yaitu survei batimetri, survei hidrografi, survei geologi, kemudian survei geofisika, dan juga pengambilan survei geofisika. Yang kedua, divisi meteorologi berfungsi untuk mengambil data meteorologi, yaitu seperti angin, arus, kemudian juga suhu udara. Sedangkan untuk oseanografi seperti pasang surut, kemudian internal wave, dan lain sebagainya. Untuk peralatan yang ada di divisi hidrografi terdiri dari seperti penentuan posisi, yaitu SIPET. Dia menggunakan sistem GPS, di mana memiliki ketelitian yang sangat akurat dalam level 1 cm. Kemudian juga ada multi beam echo sounder yang terdiri dari multi beam echo sounder 302 dan 2040. Kemudian ada magnetometer, side scan sonar, dan juga alat seperti sub-bottom profile. Alat-alat tersebut masing-masing on-board di 3 platform, yaitu KRI Rigel sendiri, kemudian di AUV ini Autonomous Underwater Vehicle yang dikendalikan tanpa menggunakan personil, jadi secara otonomis di setting program di ruang op, dan kemudian ada Surface Vehicle di mana dia diperuntukannya untuk survei-survei di daerah pesisir, sedangkan untuk Rigel sendiri untuk area yang berada di tengah laut atau offshore. Alat utama yang jadi andalan KRI Rigel tentu saja salah satunya adalah alat multi beam echo sounder, di mana alat itu yang fungsinya untuk mencitrakan apa-apa yang ada di bawah laut. Kemudian untuk mendukung pencitraan tersebut perlunya adanya posisi yang presisi. Kita menggunakan alat yang dinamakan SIPET, di mana ketelitian GPS tersebut sampai dengan 1 cm. Dan di sini juga ada alat seperti AUV, di mana alat ini bisa dikendalikan secara otomatis, dan juga ROV yang bersifat robot yang dia bisa mengeluarkan kamera yang untuk memastikan apabila itu juga target terlihat secara visual bahwa itu benar target yang kita cari. Selain itu juga ada alat pendukung seperti lab basah dan lab kering untuk mengolah data-data oseanografi, di mana selanjutnya akan diolah lebih lanjut di kantor pusat hidrosonografi di Jakarta. Dan kemudian ada juga ruang operasi, di mana ruang operasi itu ada 2. Yang pertama untuk mengendalikan peralatan-peralatan survei yang beroperasi, dan yang satu lagi adalah ruang pengolahan, di mana data yang sudah diambil kemudian akan dilaksanakan pengolahan lebih lanjut yang fungsinya bisa digunakan untuk pemetaan, kemudian juga untuk SAR ataupun juga deteksi benda-benda yang ada di bawah air. Jadi posisi Pusi Dorsal, kita ketahui bahwa Pusi Dorsal merupakan lembaga hidrografi nasional Indonesia yang diakui, yang mewakili Indonesia dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan survei hidrosonografi. Kita ketahui bahwa Pusi Dorsal menjadi anggota dari beberapa organisasi regional, baik itu regional di Asia seperti East Asia Hydrography Commission, kemudian North Indian Ocean Hydrography maupun Southwest Pacific. Jadi posisi Pusi Dorsal ini merupakan perwakilan dari negara yang melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan pemetaan laut maupun survei-survei hidrosonografi.
Berkaitan dengan peranan KRI Rigel dalam pemetaan bawah laut sangat penting karena KRI Rigel ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan survei hidrosonografi, di mana survei hidrosonografi ini adalah melaksanakan survei untuk pemetaan dasar laut, kemudian juga melaksanakan pengambilan data-data hidrografi maupun oceanografi yang sangat berguna dalam updating peta-peta laut, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh KRI Rigel ini sangat signifikan pentingnya berkaitan dengan survei-survei pemetaan dasar laut yang ada di Indonesia. Terkait dengan kegiatan operasi survei mungkin sudah banyak dilaksanakan, karena sejak tahun 2015 KRI Rigel masuk dalam jajaran TNI AL. Namun dua survei kegiatan yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2002, salah satunya yang cukup signifikan dilaksanakan adalah berkaitan dengan operasi survei yang dilaksanakan di Laut Banda, di mana dalam operasi survei hidrosonografi yang dilaksanakan di Laut Banda ini merupakan juga kegiatan operasi ekspedisi Jala Citra 2 Banda, di mana dalam ekspedisi Jala Citra 2 Banda ini KRI Rigel dalam hal ini Pos Hidrosal berkolaborasi dengan beberapa peneliti, baik itu yang berasal dari universitas maupun lembaga-lembaga penelitian nasional lainnya. Di mana dalam operasi ekspedisi Jala Citra 2 Banda ini kita menemukan 6 gunung bawah laut yang sebelumnya belum terpetakan di peta laut Indonesia. Kemudian operasi yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 2002 adalah operasi survei hidrosonografi yang berada di alur laut Kepulauan Indonesia II, itu yang berada di Selat Makassar. Di mana tujuannya adalah untuk melaksanakan pemutakhiran atau updating peta laut Indonesia di sekitar Arki 2. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan keselamatan bernavigasi bagi seluruh kapal-kapal yang melintas di alur laut Kepulauan Indonesia II, yaitu Selat Makassar. Jadi pada awalnya di daerah situ sudah ada dugaan bahwa di situ ada letak gunung. Kemudian kita melaksanakan pemuruman menggunakan KRI Rigel, menggunakan multi beam laut dalam 302. Kemudian dari situ kita coba mencari. Setelah spotnya didapat, kita akan membentuk patternnya. Jadi seperti yang kita tahu, gunung akan dimulai dari puncak, kemudian sampai ke dasar atau baseline. Dari situ nanti akan kita penuhi data tersebut dengan multi beam. Nah, kemudian pada saat yang lain, secara tidak sengaja kita juga menemukan gunung-gunung yang tidak terduga sebelumnya. Jadi dari situ kita temukan beberapa gunung yang lain hingga berjumlah 6 gunung. Dari sana kemudian kita laksanakan proses pengolahan dan pengambilan data-data pendukung seperti data CTD untuk kemudian dianalisa lebih lanjut untuk jenis apakah gunung yang ada di bawah laut tersebut. Untuk operasi SAR yang sudah dilaksanakan oleh KRI Rigel, kita ketahui pada tahun 2001, KRI Rigel terlibat dalam operasi SAR pencarian pesawat Sriwijaya, di mana juga dalam pencarian operasi SAR Sriwijaya ini, KRI Rigel membantu dalam penemuan black box dari pesawat Sriwijaya tersebut. Kemudian juga tidak lama berselang setelah itu dilaksanakan operasi SAR berkaitan dengan pencarian kecelakaan dari KRI Nanggala 402 yang berada di Selat Bali waktu itu. Pada saat kegiatan operasi SAR, yaitu kita melaksanakan pendeteksian fitur dasar laut, khususnya pencarian dari target dari kegiatan operasi ini adalah pencarian target kapal yang tenggelam ataupun pesawat yang mengalami kecelakaan di laut. Jadi setelah KRI Rigel mendapatkan posisi duga di mana tenggelamnya kapal ataupun jatuhnya pesawat, kemudian KRI Rigel menuju daerah tersebut untuk melaksanakan investigasi dalam upaya untuk mendapatkan posisi fix di mana keberadaan dari kapal ataupun pesawat yang jatuh di laut tersebut. Yang berkaitan dengan operasi SAR, fungsi dari KRI Rigel adalah melaksanakan operasi investigasi
Sedangkan kegiatan investigasi ini merupakan salah satu dari kegiatan survei yang dilaksanakan oleh KRI Rigel, dalam hal ini kegiatan pengambilan data-data hidrografi. Jadi pada saat pelaksanaan SAR, KRI Rigel tidak menghadapi kendala terkait dengan kegiatan survei, karena kegiatan SAR dalam hal ini investigasi adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh KRI Rigel dalam kegiatan operasi survei hidrosonografi. Memang pada saat kita melaksanakan operasi survei ataupun operasi SAR, kita memang dibatasi oleh waktu. Namun memang tidak jarang pada saat kita menghadapi situasi dinamis di lapangan yang menyebabkan waktu yang sudah ditetapkan itu ternyata lebih lama. Dan sebagai prajurit TNI AL, dalam hal ini prajurit Pusidosal, sudah siap melaksanakan tugas kapanpun, dimanapun, siap melaksanakan tugas jika dibutuhkan atau diperlukan untuk pelaksanaan operasi SAR ataupun operasi survei. Kegiatan ibadah itu merupakan kegiatan yang rutin dan selalu dilaksanakan oleh seluruh personil KRI Rigel. Memang pada saat pelayaran operasi survei jauh dari pantauan rekan-rekan media, sehingga memang kegiatan yang dilaksanakan itu jarang atau bahkan tidak pernah diliput. Namun yang menarik pada saat itu adalah pada saat seluruh tim yang on board di KRI Rigel bersama dengan personil KRI Rigel melaksanakan sholat Jumat bersama, di mana boleh dikatakan ini peristiwa yang jarang dilaksanakan oleh personil bersama dengan tim-tim yang lain, dalam hal ini tim SAR yang juga melaksanakan kegiatan pencarian pesawat Sriwijaya. Ya, untuk taat beribadah itu sebenarnya adalah kewajiban bagi umat beragama. Tugas saya di sini sebagai mitra rohani adalah mengajak dan mengingatkan bahwasanya sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Tuhan dengan taat beribadah kepadanya. Mungkin dengan sholat Jumat atau sholat 5 waktu berjamaah biasanya kami lakukan saat operasi, lakukan di anjungan, dan juga baca Yasin pada malam Jumat dan doa bersama setiap minggunya. Dan ini juga menjadi suatu gambaran bahwa dalam pelaksanaan survei atau pelaksanaan SAR yang kita laksanakan, di sesibuk apapun kegiatan kita tetap menyempatkan diri untuk tetap beribadah, sehingga kita diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan tugas. Untuk persiapan yang dilaksanakan, sebenarnya persiapan itu dilaksanakan terus-menerus. Baik itu persiapan terkait dengan teknis dari KRI maupun kesiapan dari personil. Jadi kesiapan dari teknis KRI ini berkaitan dengan kesiapan material, peralatan survei, kemudian peralatan-peralatan permesinan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk persiapan atau kesiapan personil sendiri, di mana personil KRI Rigel ini selalu dilaksanakan pelatihan-pelatihan, kemudian kursus-kursus yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas atau kemampuan dari sumber daya personil itu sendiri. Sudah banyak alternatif-alternatif yang kita laksanakan untuk mengurangi rasa bosan ataupun dan lain sebagainya, seperti melaksanakan hiburan di kapal secara mandiri, olahraga mandiri di kapal, ataupun juga pada waktu senggang kita bisa nonton film ataupun bermain alat musik. Untuk tetap menjaga moral personil KRI Rigel merupakan sesuatu yang memang susah ya.
karena memang tiap personil memiliki permasalahan masing-masing, baik itu terkait pribadi maupun dalam pekerjaan. Namun ada beberapa langkah yang sering kita laksanakan dalam hal ini sebagai perwira ataupun komandan KRI. Yang pertama adalah kita selalu memberikan motivasi kepada seluruh personil, memberikan arahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dengan arti bahwa kita menekankan dan memberikan motivasi bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini, operasi yang kita laksanakan ini dapat dijadikan merupakan suatu ibadah, sehingga kita melakukan tugas ini dengan ikhlas, dengan semangat. Yang kedua yang sering kita laksanakan adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi personil. Sehingga meskipun dia jauh dari keluarga, meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, mereka menganggap bahwa di KRI ini juga adalah keluarga mereka. Kemudian juga kita menciptakan komunikasi yang lancar dan baik di antara seluruh personil. Jadi pada saat personil kita mengalami permasalahan baik secara pribadi maupun dalam pekerjaan, mereka bisa mengkomunikasikan langsung permasalahan tersebut. Sehingga kita sebagai perwira atau atasan dapat bisa langsung mengambil solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan itu juga menjadi cara bagaimana kita menjaga motivasi personil tetap tinggi meskipun sudah melaksanakan operasi dalam waktu yang cukup. Secara pribadi menjadi komandan KRI Rigel ini merupakan kebanggaan. Kebanggaan baik saya pribadi maupun keluarga. Karena kita ketahui bahwa KRI Rigel ini merupakan salah satu kapal tercanggih yang dimiliki TNI AL yang berada di bawah jajaran Pusidosa. Yang menjadi semangat saya bahwa melaksanakan tugas ini adalah suatu amanah. Amanah dan tanggung jawab yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya merasa bahwa tugas tanggung jawab yang diberikan ini adalah kepercayaan yang harus saya laksanakan bersama dengan seluruh personil KRI Rigel. Jadi berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh KRI Rigel. Harapan saya terkait dengan KRI Rigel di penugasan ke depan, di mana KRI Rigel ini tetap dapat mempertahankan kemampuan yang dimiliki, dipertahankan kesiapan material kapalnya, peralatannya, kemudian terutama bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan sumber daya personil yang dimiliki, baik itu melalui pendidikan, kemudian kursus-kursus atau pelatihan. Sehingga tantangan tugas apapun atau tugas apapun yang diberikan kepada KRI Rigel dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh personil KRI Rigel. Bagi saya, TNI Angkatan Laut itu merupakan suatu tempat di mana kita dapat melaksanakan pengabdian terbaik yang kita miliki. Nah, ini juga bagi putra-putri Indonesia. Kalau mau mengabdi kepada negara, Angkatan Laut merupakan salah satu tempat terbaik yang bisa kita jadikan profesi atau tujuan untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara.